Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dalam channel Golukau yang bahas tumbuh-tumbuhan herbal atau manfaat daripada tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas tanaman atau tumbuhan yang namanya cocor bebek. Tapi teman-teman sebagai sudah tahu apa itu tanaman cocor bebek dan belum tahu, seperti ini ya teman-teman. Cocor bebek. Ini masih di karangan kita ya teman-teman. Cocor bebek. Itu juga banyak teman-teman. Cocor bebek. Mari kita lihat. Dan ternyata cocor bebek ini banyak sekali manfaatnya. Dan baik, kita akan membahas dua atau lebih dari fungsi cocor bebek. Cocor bebek ternyata selama ini sangat disepelekan saja ya teman-teman. Kadang-kadang kita cocor bebek tidak mengetahui tidak cocor bebek ini banyak khasiat. Ternyata di dalam kandungan cocor bebek ini memiliki kandungan anti-inflamasi dan antibakteri yang berada di dalam kandungan cocor bebek. Nah, anti-inflamasi ini serupa dengan antiseptik ya teman-teman. Berarti antiseptik dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Nah, caranya yaitu dengan menumbuk daun cocor bebek ini. Kita ambil teman-teman daun cocor bebek ini, kita coba satu, kedua, ini teman-teman. Ini teman-teman. Cocor bebek ini bisa kita langsung manfaatkan dengan cara menumbuk seperti ini teman-teman. Kalau kita lagi di tengah perjalanan atau di tengah hutan, terus kita terkena sesuatu yang membuat kita luka, atau kaki kita luka atau jari kita luka di dalam perjalanan maupun di tengah hutan, kita bisa mencari tanaman cocor bebek dan menumbuknya seperti ini teman-teman.
Cocer bebek ini teman-teman yang sudah kita tumbuk halus kira-kira segini. Nah, bisa kita campur atau nggak usah, atau bisa langsung, atau kita bisa campur dengan air sedikit, atau bisa kita gunakan apabila kaki kita luka, kita taruh seperti ini pada tempat lukanya. Nih, bisa kita taruh seperti ini teman-teman pada saat luka. Oke. Nah, baik teman-teman, selain mengobatin luka, kita akan membahas lagi manfaat lainnya. Dan ternyata tanaman yang kita anggap sepele ini banyak sekali manfaatnya. Apa aja teman-teman? Baik, kita akan membahas 10 dulu manfaatnya. Selain mengobati luka, ternyata daun cucur bebek ini juga bisa mengobati batu ginjal. Caranya dengan merebus daun cucur bebek dengan air 40-50 mg sebanyak 2 kali sehari, dan bisa juga ditambahkan madu di dalamnya. Terus kedua, yaitu mengobati bisul tadi ya teman-teman, dengan cara menumbuk dan menghaluskan, lalu menempelkan pada bagian yang luka atau terkena bisul. Ternyata bisul juga bisa untuk obat bisul ya teman-teman, dengan cara sama ya teman-teman, ditumbuk terus bisa dikasih air sedikit ataupun ditempelkan langsung pada bagian luka ataupun bisul. Ini juga manfaatnya dapat menghilangkan bengkak daripada bisul tadi. Ketiga, karena dia mempunyai antiseptik, dia juga dapat mengatasi keputihan. Caranya dengan merebus daun cucur bebek 2 kali sehari ya teman-teman. Yang keempat, meredakan sakit perut. Caranya juga sama, coba rebus daun cucur bebeknya, kemudian minum airnya. Ini akan membantu meredakan sakit perut yang kita derita. Yang kelima, masalah gigi. Untuk masalah gigi, apabila kita baru mencabut gigi itu biasanya sakitnya luar biasa. Ini gunakan air cucur bebek untuk berkumur-kumur. Itu bisa meredakan rasa sakitnya teman-teman ya. Yang keenam, mencegah uban. Ternyata cucur bebek juga bisa mencegah rambut beruban. Buat teman-teman yang ubannya mulai banyak tapi masih muda, bisa dicoba ya teman-teman secara alami. Yang ketujuh, mengontrol diabetes. Yang kedelapan, menyembuhkan sembelit. Menyembuhkan sembelit ya teman-teman. Bisa juga dengan membuat teh dari cucur bebek yang dikeringkan ya teman-teman, nanti dicampur air lalu diminum. Yang kesembilan, untuk mengobati keseleo. Teman-teman, apabila kita mengalami keseleo, jangan langsung dipijat ya teman-teman. Coba dulu gunakan daun cucur bebek terlebih dahulu. Caranya, haluskan 7 daun cucur bebek segar hingga seperti pasta, kemudian oles pada bagian yang mengalami keseleo pada pagi hari dan malam hari 2 kali sehari ya teman-teman. Jadi yang ke-10 yaitu meredakan batuk. Pada saat batuk atau anak kita lagi batuk, daun cucur bebek ini bisa menjadi solusinya.
Caranya yaitu haluskan daun cucur bebek hingga menjadi jus, kemudian minum dengan tambahan sedikit gula. Ramuan ini juga mampu untuk mengobati asma loh teman-teman. Ingat ya teman-teman, dapat mengobati asma. Nah, kali ini ya teman-teman, kita akan coba ambil daunnya dan kita akan rebus. Ternyata juga daun cucur bebek ini yang sudah saya buktikan bisa untuk mengobati gatal-gatal pada kulit kita. Caranya bagaimana teman-teman? Yaitu tadi, kita ambil daun cucur bebek yang sudah besar seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Sini. Ini seperti itu teman-teman. Satu lembar lagi. Nah, ini teman-teman, daun cucur bebek ini kita akan rebus, coba rebus. Nah, gunanya itu untuk mengobati gatal-gatal. Ternyata teman-teman, ternyata banyak sekali manfaat cucur bebek ya teman-teman. Nih, ada juga lagi teman, cucur bebek semua. Di mana? Di halaman rumah. Nah, ini juga ada teman-teman, cucur bebek lagi. Oke. Kita akan rebus cucur bebek kita. Nah, baik teman-teman, kita siapkan dulu tempatnya ini. Nah, dan daun cucur bebek tadi ini kita pecahkan, kita buang. Nah, lalu kita coba akan tebus. Kita taruh seperti ini. Ini kita gunakan untuk mengobati gatal-gatal atau koreng ya teman-teman, gatal-gatal. Baik, kita hidupkan. Oke. Ya, teman-teman, kita tunggu sampai dia mendidih dan airnya yang kita gunakan untuk mengobati gatal-gatal ataupun koreng tadi ya teman-teman, air rebusan dari cucur bebek ini nanti kita bisa tambahkan air, tuangkan ke air mandi kita ya teman-teman. Nah, jadi rebusannya ini nanti yang sudah kita rebus ini nanti
bisa pada saat kita mau mandi bisa kita tuangkan ke air mandi kita, taruh di ember, terus kita taruhkan air rebusannya ke dalam ember. Itu pada saat kita mandi bisa 2 kali sehari ya teman-teman, pagi maupun sore hari. Nah, jadi itu ya teman-teman, begitu banyak khasiat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, termasuk cecer bebek yang selama ini kita sepelekan atau kita mungkin tidak tahu fungsi daripada cecer bebek ini. Kita tunggu ya teman-teman. Kita biarkan bisa sampai mendidih agar sari-sarinya bisa keluar dengan sempurna. Nah, baik teman-teman, kita akan bahas kembali yaitu fungsi-fungsi dari cecer bebek ini. Tadi yang pertama memiliki kandungan untuk menyembuhkan luka, kedua dapat menghilangkan jerawat, bisul ataupun luka kita. Ketiga, nah ternyata bisa juga untuk mengobati gigitan nyamuk ya teman-teman. Keempat, dapat mengurangi dan mengatasi sakit gigi. Kelima, yang tadi ya teman, bisa juga untuk meredakan demam juga karena dia memiliki antiseptik. Bisa juga selain direbus, bisa juga dengan cara di jus. Nah, ternyata dalamnya bisa meredakan batuk dan pilek yang tadi kita udah bahas ya teman-teman. Bisa juga sebagai obat untuk meredakan sakit kepala. Bisa juga meredakan nyeri amandel. Dapat meredakan juga gejala ambeien. Teman-teman yang mulai ada gejala ambeien bisa menggunakan daun cecer bebek. Itu dengan cara diminum, direbus, bisa dicampurkan 1 sendok madu ke dalam gelas. Dan selanjutnya dapat mendukung dan melegakan pernapasan serta menjaga kesehatan kita sehari-hari. Nah, yang kita bahas ini sekarang kita akan coba merebus daun daripada cecer bebek ini yang kita akan gunakan untuk obat gatal-gatal teman-teman. Nah, ternyata bisa digunakan untuk obat gatal-gatal. Baik teman-teman, selagi kita menunggu ini jangan lupa like, share, dan komen apabila ada pertanyaan. Jangan lupa juga subscribe ya teman-teman di channel saya Golukau agar bisa mengetahui manfaat-manfaat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang begitu banyak ya teman-teman. Baik, kita masih rebus. Sambil kita aduk-aduk biar sari-sarinya keluar. Kita tidak menunggu sampai kering ya teman-teman. Kita hanya mengeluarkan
sari-sari daripada daun cucur bebeknya, karena kita akan gunakan untuk campuran air mandi kita. Nah, kalau untuk bisul dan untuk luka tadi, itu sebaiknya kita tumbuk seperti tadi yang saya contohkan, atau kita campur dengan air dikit terus langsung ditempelkan ke bagian luka ataupun bisul. Nah, itu bisa nanti dia mengering ya teman-teman. Dia mulai mengeluarkan aroma sama seperti yang lainnya teman-teman ya, mengeluarkan aroma seperti sayuran, sama baunya seperti sayuran. Nah, bentar lagi ya teman-teman. Ini kira-kira kita merebusnya tadi kira-kira sampai 10 menit perebusan, agar sari daripada daun ini bisa keluar. Nah, yang dimana tadi bisa mengeluarkan antiseptik yang bisa mengobati, yang akan kita coba untuk mengobati gatal-gatal kita. Nah, dengan cara mencampurkan air rebusan ini ke dalam air mandi kita ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Nanti bisa teman-teman praktekkan. Kita matikan dulu. Nah, seperti ini. Air ini akan kita campurkan ke dalam air mandi kita. Saya rasa cukup. Nanti teman-teman bisa coba dan praktekkan, dan khasiatnya akan luar biasa. Baik teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman untuk dapat menyaksikan video-video yang bermanfaat lainnya dari saya. Baik teman-teman, sampai sini dulu. Salam sehat.